Pak Bambang yang berusia 72 tahun tubuhnya masih sehat dan dikenal sebagai ahli bela diri di lingkungannya. Namun hanya karena mendengarkan saran pencegahan dari seorang dokter hidupnya jatuh dari surga ke neraka hanya dalam waktu singkat 3 bulan. 6 bulan lalu Pak Bambang diberitahu bahwa kolesterolnya agak tinggi. Dokter menyarankan dia minum obat untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Dia setuju tanpa pikir panjang. Namun tak disangka ini adalah awal dari mimpi buruknya. Awalnya tangan dan kakinya terasa kesemutan, lalu kelopak matanya terasa berat seperti direkatkan lem, selalu sulit dibuka. Yang paling mengerikan adalah lengan yang dulu dia banggakan kini sama sekali tidak bertenaga. Bahkan sekadar menyisir rambut atau makan saja menjadi hal yang mewah baginya. Dia sudah berkeliling ke semua rumah sakit besar namun tidak ada yang bisa memberikan penjelasan pasti. Sampai akhirnya seorang dokter senior dokter, Budi Santoso mengatakan dengan tegas, segera hentikan obat penurun kolesterol yang Anda minum. Apakah Anda juga terkejut menarik napas panjang? Bagaimana mungkin obat dewa penyelamat nyawa yang dikonsumsi ratusan juta orang di seluruh dunia? Bagaimana bisa menjadi biang keladi kelumpuhan dan kelemahan ini? Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan di balik ini? Apa yang dokter tidak mau katakan? Dan pabrik obat tidak berani sebutkan hari ini di saluran nutrisi cerdas. Saya akan merobek topeng kolesterol yang telah diibliskan selama puluhan tahun. Dalam 10 menit ke depan, saya akan mengungkap 3 risiko sistemik besar di balik obat penurun kolesterol yang cukup untuk menghancurkan kesehatan Anda. Yang terpenting, saya akan memberikan Anda solusi pemulihan alami yang lebih aman, efektif, dan tidak bergantung pada obat. Setelah menonton video ini, Anda akan benar-benar terbebas dari ketakutan akan obat dan merebut kembali kendali atas tubuh Anda sendiri. Tunggu sebentar. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi di sampingnya. Karena di sini nutrisi cerdas hanya membahas kebenaran kesehatan yang tidak mau dibicarakan orang lain. Saya juga berharap tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar di bawah. Jika tidak, ketik 0. Jika Anda atau keluarga Anda juga sedang mengalami masalah penyakit serupa, silakan tuliskan masalah Anda di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin membalas pertanyaan Anda secara pribadi. Untuk mengungkap misteri ini, kita harus menjawab satu pertanyaan paling mendasar di dalam hati Anda. Apa itu kolesterol sebenarnya? Apakah sampah pembuluh darah, pembunuh jantung, sumber segala kejahatan? Selama puluhan tahun kita telah dicuci, otak berulang kali bahwa semakin rendah kolesterol semakin baik. Tapi hari ini saya ingin memberitahu Anda sebuah kebenaran yang cukup untuk membalikkan pemahaman Anda. Kolesterol sama sekali bukan musuh, melainkan kepala insinyur perbaikan yang tak tergantikan dalam hidup kita. Mari kita buat perumpamaan. Pembuluh darah kita ibarat jalan aspal di depan rumah. Ketika tubuh mengalami peradangan kronis akibat gula darah tinggi, stres tinggi, dan lemak jahat, dinding pembuluh darah akan muncul lubang-lubang kecil dan retakan persis seperti jalanan tua yang rusak. Saat itulah tim konstruksi tubuh kita yang paling bertanggung jawab, yaitu hati liver, akan segera memproduksi sejenis aspal super yang lengket untuk menambal lubang-lubang tersebut guna mencegah pembuluh darah pecah dan pendarahan. Aspal ajaib ini adalah kolesterol. Jadi, apakah Anda sudah paham? Kolesterol tinggi bukan penyebab melainkan akibat. Itu adalah tubuh Anda yang sedang berteriak kepada Anda. Tuan, saya terluka, saya sedang melakukan perbaikan darurat, dan apa yang kita lakukan? Selama beberapa dekade terakhir, kita melihat pemadam kebakaran sedang memadamkan api, bukannya mencari siapa pembakarnya. Kita malah mengambil selang air untuk menyerang petugas pemadam kebakaran dan memarahi mereka karena menghalangi jalan. Menurut Anda, bukankah ini konyol? Kesalahpahaman kita terhadap kolesterol jauh lebih dari itu. Di dalam tubuh kita, kolesterol memainkan 3 peran hidup mati. Pertama, otak dan saraf. Otak kita markas besar tubuh manusia ini. Setelah dikurangi kadar airnya hingga 25% beratnya adalah kolesterol. Seluruh saraf di tubuh kita dibungkus oleh lapisan isolator yang disebut selubung mielin.
Ini ibarat kulit plastik pada kabel listrik menjamin sinyal tidak bocor dan transmisi berkecepatan tinggi, dan bahan baku terpenting selubung mielin adalah kolesterol. Begitu kolesterol tidak cukup saraf akan seperti kabel yang terkelupas dan bocor listrik. Sinyal menjadi kacau, kecepatan menurun. Reaksinya adalah tangan dan kaki mati rasa, daya ingat menurun drastis, bahkan akhirnya menuju pada pikun dan kelumpuhan. Para ilmuwan sudah lama memperingatkan lansia dengan kolesterol total terlalu rendah, justru risiko terkena demensia pikun melonjak tajam. Kedua, konverter pencernaan dan nutrisi. Kita menghabiskan banyak uang rupiah membeli minyak ikan vitamin A, D, E. K berpikir bahwa dengan memakannya, tubuh akan menyerapnya. Tapi kenyataannya semua nutrisi larut lemak penyelamat nyawa ini jika tidak ada emulsifikasi dari cairan empedu sebanyak apapun Anda makan hanya akan menjadi kotoran mahal. Dan satu-satunya bahan baku tubuh untuk membuat cairan empedu adalah kolesterol, memaksa menurunkan kolesterol, membuat hati tidak punya bahan untuk membuat empedu. Hasilnya adalah penyerapan nutrisi yang buruk, tubuh semakin lemah, dan mungkin muncul diare lemak kotoran selalu berminyak dan mengapung di air. Ini semua adalah peringatan tubuh bahwa stok empedu sedang kritis. Ketiga, panglima tertinggi hormon seluruh tubuh. Pernahkah Anda mendengar tentang testosteron, penentu kejantanan pria, estrogen, penjaga kemudaan wanita, kortisol untuk menghadapi stres? Semua hormon steroid yang menentukan vitalitas, emosi, gula darah, dan tekanan darah kita ini ibu kandung. Mereka semua adalah kolesterol. Menganggap kolesterol sebagai musuh sama dengan memutus sendiri sumber mata air sistem endokrin Anda. Apa akibatnya? Pria kehilangan kejantanan wanita, mengalami gejala menopause yang makin parah, hot flashes, semburan panas, keringat dingin, insomnia, jantung berdebar, gula darah, dan tekanan darah tidak terkendali seperti roller coaster, dan seluruh tubuh terasa terkuras habis oleh rasa lelah. Jadi apakah Anda masih menganggap kolesterol adalah penjahat? Tidak, dia adalah sumber daya vitalitas kehidupan kita. Karena kolesterol begitu penting, lalu bagaimana obat golongan statin, obat penurun kolesterol paling umum di dunia ini, bisa menghancurkan tubuh kita? Prinsip kerjanya sederhana hingga hampir kasar. Obat ini langsung menerobos masuk ke hati kita, mencekik leher enzim HMG-CoA reductase, dan memaksa seluruh jalur produksi kolesterol berhenti. Angka di kertas hasil laboratorium Anda memang akan menjadi sangat cantik, tapi ini adalah sebuah ilusi. Serangan tanpa pandang bulu ini sama saja seperti saat rumah Anda kekurangan makanan, bukannya mencari makanan Anda, malah membuang sisa beras terakhir. Obat ini tidak hanya membuat pembuluh darah kehilangan tukang perbaikan, tetapi juga secara langsung memutus pasokan bahan baku untuk otak, saraf, dan sistem hormon. Sekarang mari kita gunakan sudut pandang ini untuk mengadili penyakit aneh Pak Bambang. Mengapa? Kelopak matanya turun dan lengannya lumpuh. Karena obat golongan statin dengan kejam membunuh produksi kolesterolnya. Selubung isolator luar sarafnya, mielin, terkelupas dan rusak karena kekurangan bahan baku. Perintah angkat tangan yang dikirim otak mengalami kebocoran listrik parah di tengah jalan, sinyal melemah hingga hampir nol, otot tidak menerima perintah secara alami menjadi lumpuh. Ini sama sekali bukan penyakit langka yang misterius, melainkan neuropati perifer, kerusakan saraf tepi khas yang dipicu oleh obat. Ini adalah efek samping obat golongan statin yang paling serius namun paling sengaja diabaikan. Laporan penelitian medis sudah menumpuk setinggi gunung secara jelas, menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang kuat antara statin dengan nyeri otot, kelemahan otot, hilangnya ingatan, bahkan rhabdomyolysis, kerusakan jaringan otot yang mematikan. Menurut statistik efek samping obat golongan statin yang diketahui melebihi 300 jenis, silakan tanya pada hati nurani Anda apakah Anda atau kerabat di sekitar Anda setelah mulai minum obat penurun kolesterol. Jadi sering sakit pinggang punggung, stamina anjlok drastis, dan otak terasa seperti buntu. Kita selalu menyalahkan semua. Ini karena faktor sudah tua. Tapi pernahkah Anda berpikir ini sama sekali bukan penuaan, melainkan obat sedang melakukan perusakan tanpa suara di dalam tubuh Anda? Yang lebih membuat hati miris adalah banyak dokter, termasuk rekan-rekan sejawat dokter Budi Santoso, mereka hanya menatap angka di atas kertas itu namun bersikap masa bodoh terhadap penderitaan nyata tubuh Anda. Mereka sangat jarang berinisiatif memberitahu Anda berapa banyak rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik lembar instruksi efek samping yang padat dari pil kecil yang Anda telan setiap hari itu.
Jadi saya ingin menanyakan satu kalimat yang menusuk hati di sini. Demi sebuah indikator yang mungkin telah disalahpahami sepenuhnya, apakah sepadan mengambil risiko pikun lumpuh dan gagal ginjal? Apakah transaksi ini benar-benar menguntungkan Anda? Pasti akan bertanya jika kolesterol begitu penting dan risiko obat begitu besar. Mengapa sistem medis seluruh dunia memaksa kita untuk menurunkan kolesterol? Di balik ini adalah permainan target yang digerakkan oleh kepentingan komersial yang telah berlangsung selama setengah abad. Mari kita naik mesin waktu kembali ke tahun 1950-an. Saat itu nilai normal kolesterol yang diakui dunia medis adalah 260 mg DL. Benar 260. Sedangkan hari ini di atas 200 saja sudah divonis berbahaya. Apa yang terjadi di antaranya? Titik baliknya adalah tahun 2004. Tahun itu, panel ahli otoritas di Amerika Serikat merilis pedoman baru yang mengejutkan menurunkan standar kontrol kolesterol jahat LDL dari 130 secara gila-gilaan menjadi 100. Untuk kelompok risiko tinggi bahkan disarankan turun sampai di bawah 70. Dalam semalam puluhan juta orang di seluruh dunia berubah dari orang sehat menjadi kotak obat pasien. Namun kebetulan sekali sekitar tahun 2004 justru adalah masa keemasan bagi perusahaan farmasi besar meluncurkan obat statin jenis baru untuk merebut pasar. Investigasi media mengungkap dari 15 ahli yang menyusun pedoman saat itu, sebanyak 8 orang memiliki hubungan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan pabrik obat tersebut. Mereka bisa jadi konsultan berbayar pabrik obat atau menerima dana penelitian dalam jumlah besar. Saya tidak berani bilang ini operasi kotak hitam, tapi ketika pendapatan seseorang terkait dengan volume penjualan obat, apakah Anda masih berani percaya 100% pada standar yang dia buat? Apakah ini demi kesehatan rakyat atau demi rakyat makan obat? Bukti paling ironis pun datang. Pada tahun 2015 dalam pedoman diet terbaru, pejabat resmi Amerika Serikat secara resmi mencabut rekomendasi batas atas asupan kolesterol harian. Ini adalah pertama kalinya pihak resmi secara terbuka mengakui makan kuning telur, makan makanan laut, seafood sama sekali tidak ada hubungan langsung dengan kolesterol di dalam darah Anda. Ini adalah pemulihan nama baik untuk kasus kolesterol abad ini. Namun lucunya standar penggunaan obat justru tetap diperketat seperti mantra yang semakin lama semakin kencang. Ini ibarat kita sudah tahu pencuri masuk lewat jendela tapi kita masih mati-matian mengunci pintu gerbang depan. Di sini kita harus mematahkan satu kebohongan terakhir tentang bakat tubuh. Banyak teman vegetarian merasa tidak adil. Saya makan lebih tawar daripada kelinci, kenapa kolesterol masih tinggi? Jawabannya adalah, apa yang Anda makan hanya menyumbang 20%. Sisanya yang 80% adalah kolesterol yang diproduksi mati-matian oleh hati Anda untuk menghadapi kebakaran di tubuh, yaitu peradangan kronis. Bukan bakat tubuh Anda yang bermasalah, melainkan tubuh Anda sedang menyalakan alarm kebakaran tingkat tertinggi. Menggunakan obat untuk mematikan alarm secara paksa hanya akan membuat api membakar lebih besar dan akhirnya hangus terbakar bersama-sama. Sampai di sini Anda akhirnya paham bahwa musuh utama kita bukanlah kolesterol, melainkan pelaku pembakaran yang menyalakan api di tubuh peradangan kronis. Oleh karena itu, tujuan kita sama sekali bukan memusnahkan kolesterol dengan obat, melainkan mengelolanya dengan bijak menggunakan kekuatan alami untuk memadamkan api bagi tubuh. Apakah ada cara seperti itu? Tentu saja ada. Alam semesta sudah sejak lama menyiapkan dua senjata rahasia untuk kita. Senjata pertama bernama Angkak Red Yeast Rice. Ini adalah pusaka yang ditinggalkan leluhur kita, kebijaksanaan alam. Dalam proses fermentasinya, angkak menghasilkan monakolin K yang struktur kimianya hampir sama persis dengan obat statin kimia dan juga bisa menghambat sintesis kolesterol. Tapi dia dan obat kimia bagaikan langit dan bumi. Obat barat adalah penembak jitu dengan satu bahan tunggal presisi tapi kejam, sedangkan angkak adalah pasukan gabungan kompleks. Selain memiliki monakolin K, dia membawa sterol tanaman isoflavon antioksidan dan pasukan lainnya. Monakolin menghambat sintesis di depan sterol tanaman, memblokir penyerapan di usus mewujudkan efek ganda. Pasukan antioksidan di belakang bertugas memadamkan peradangan dalam tubuh. Ini adalah rangkaian jurus kombinasi multi-target yang lembut dengan risiko efek samping jauh lebih rendah daripada senjata kimia tunggal. Senjata rahasia kedua bernama Ragi Nutrisi Nutritional Yeast. Ini mengandung sejenis vitamin B3 ajaib yang juga disebut niacin.
Ini adalah senjata lain anugerah alam untuk menghambat sintesis kolesterol dan merupakan pasangan emas bagi angka. Banyak orang saat mengonsumsi B3 dosis tinggi akan merasa kulit memerah dan panas, ini disebut niacin flush. Jangan takut, ini justru bukti dia sedang melancarkan pembuluh darah kapiler mikro. Sensasi ini tidak berbahaya dan akan cepat menghilang. Ketika angka dan ragi nutrisi bekerja sama, satu menyerang satu, membantu pengelolaan kolesterol secara alami menjadi jauh lebih efektif. Tapi ingat, ini adalah alat bantu untuk mengatasi gejala. Pemulihan sejati tetap bergantung pada diri Anda sendiri. Anda harus memadamkan api tubuh Anda sendiri secara langsung. Hentikan minuman manis, nasi putih, tepung terigu. Mereka adalah pelaku pembakaran utama. Datangkan pemadam kebakaran. Perbanyak makan lemak baik dari minyak ikan dan minyak biji rami flaxseed. Perbanyak makan sayuran warna-warni. Perbanyak makan oat dan jamur kuping, serat larut air yang bisa menyerap minyak. Olahraga teratur, tidur nyenyak, kelola stres. Inilah jalan mendasar untuk mengubah tubuh dari mode peradangan ke mode perbaikan. Semoga perjalanan yang memutarbalikkan fakta tentang kolesterol ini bisa membuat Anda sadar sepenuhnya. Kolesterol adalah teman, bukan musuh. Mengorbankan kesehatan saraf, pencernaan, dan endokrin demi mengejar angka yang cantik adalah tindakan yang terbalik dan merupakan tragedi terbesar dalam hidup. Terakhir, mohon terima saran tindakan saya yang paling tulus. Jika Anda sedang mengonsumsi obat golongan statin, ingat, jangan hentikan obat sembarangan tanpa izin. Tapi mohon lakukan dua hal ini: ambil kotak obatnya, cari di internet, dan perjelas seluruh efek sampingnya. Saat kontrol berikutnya, tulis kalimat ini di kertas dan bawa tanyakan langsung pada dokter. Dok, saya tahu statin sangat penting, tapi nyeri otot dan daya ingat saya yang memburuk. Mungkinkah ada hubungannya dengan obat ini? Bisakah kita coba turunkan dosisnya sedikit atau kombinasikan dengan nutrisi pelindung seperti coenzyme Q10 untuk melindungi saya? Jika Anda hanya memiliki kolesterol tinggi, maka selamat, Anda memegang kesempatan emas untuk mengubah nasib. Mohon lupakan konsep-konsep usang yang disandera oleh kepentingan itu. Mulai hari ini, gunakan cinta dan nutrisi untuk merawat tubuh Anda, bukan menggunakan ketakutan dan obat untuk mengontrolnya. Hakikat kesehatan bukan terletak pada angka yang dingin, melainkan pada tubuh yang bisa bergerak bebas dan otak yang jernih serta tajam. Semoga tayangan nutrisi cerdas hari ini bisa menjadi pelita terang yang menyinari jalan kesehatan Anda dan keluarga, membantu Anda melepaskan diri dari belenggu obat dan merebut kembali kedaulatan kesehatan. Saya mendoakan setiap teman bisa memiliki kehidupan luar biasa yang benar-benar bebas, panjang umur, dan tidak disandera oleh obat. Sampai jumpa lagi.